Pelaku curanmor dan barang elektronik ditangkap tim Resmo Polres Minahasa Selatan. Pemerintah dan Pertamina turun sidak, dapati rumah makan gunakan gas LPG 3 kg. Sembilan partai terima bantuan dana parpol dari Pemprov Sulut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Rabu 22 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Tim Resmo Polres Minsel berhasil menangkap 2 pelaku dugaan pencurian kendaraan bermotor dan barang elektronik. Tidak hanya terduga pelaku, polisi juga ikut mengamankan barang bukti. Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor dan sejumlah barang ini diamankan tim Resmo Polres Minahasa Selatan berdasarkan laporan warga. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan polisi berupa kendaraan roda 2, laptop dan ratusan kilogram tembaga sutet. Terduga pelaku JM diamankan di Balai Desa Tewasen, Amurang Barat pada tanggal 20 malam, sementara MT diamankan di tempat persembunyiannya di Desa Tewasen. Pengakuan para terduga pelaku telah mulai melakukan pencurian sejak Oktober 2025. Mengungkapkan pencurian motor, laptop, serta kabel listrik, di mana pada hari Minggu tim Resmo mendapat informasi bahwa di Desa Tewasen telah diamankan oleh masyarakat seseorang yang diduga pelaku pencurian yang dimaksud, yaitu lelaki Jeffrey JM alias Jeffrey. Kemudian setelah tim Resmo Polres Minsel mengamankan terduga pelaku, tim Resmo melakukan interogasi terhadap pelaku dan diperoleh keterangan dari pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang itu bersama dengan seorang temannya yang sekarang telah diamankan oleh pihak Polsek Ranoyapo. Dari perbuatan terduga pelaku disangkakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian bersama-sama dengan ancaman maksimal hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Berita lainnya, saudara, kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Sulawesi Utara ke Sinode Gemim kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado. Agenda sidang kali ini menghadirkan 5 saksi ahli dari berbagai latar belakang yang berbeda. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode Gemim yang merugikan negara 8,9 miliar rupiah kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado. 5 orang terdakwa JRK, AGK, FK, SK, dan HA hadir untuk mendengar keterangan 5 saksi ahli. Dalam persidangan yang cukup menarik perhatian adalah keterangan saksi ahli Hendrik Syahaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Sulut mengakui bahwa Sinode Gemim tidak sepenuhnya memiliki badan hukum yang sah sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai penerima dana hibah. Namun pengacara dari para terdakwa membantah hal tersebut. Ada kriteria yang tidak bisa dipenuhi oleh Gemim sebagai badan hukum. Tentang keabsahan badan hukum Gemim tetap sah karena dia dibentuk oleh Statblad yang berlaku sebelum Indonesia merdeka. Dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan 17/2013 tidak pernah mencabut itu sehingga status badan hukumnya sah. Tetapi ketika dia dibenturkan pada persyaratan yang mewajibkan badan hukum yang boleh menerima hibah adalah yang disahkan dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, Gemim tidak bisa memenuhi kriteria itu. Berarti secara kesimpulan dengan kasus ini seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, Gemim kurang tidak bisa menerima sebenarnya. Pada prinsip beliau mengatakan bahwa memang sejak 2013 katanya Gemim bukan badan hukum dan surat dari Dirjen, tapi ternyata dia memberikan tetap dia sebagai badan hukum. Cuma apakah menerima hibah atau tidak, dia tidak bisa menjawab. Itu aja. Ya mudah-mudahan arahkan ada mungkin kalau ada sisa doi kerugian orang kembalikan, tapi bukan pidana. Itu istilah onreh
selaku Polri terbukti lakukan perbuatan, tapi bukan perbuatan pidana, tapi perbuatan perdata. Kasus ini cukup menarik perhatian banyak pihak, terutama hasil akhir dari persidangan nantinya. Akankah terdakwa mendapatkan hukuman pidana atau perdata? Yang jelas, kasus ini akan terus menjadi sorotan publik. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, diduga alami remblong satu kendaraan truk kontainer bermuatan bahan bangunan alami kecelakaan di ruas jalan Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara pada Selasa pagi. Truk alami kerusakan parah di bagian depan karena menabrak pohon dan pagar rumah warga. Kemacetan terjadi akibat adanya sebuah truk kontainer yang mengalami kecelakaan pada Selasa pagi. Truk bermuatan material bangunan diduga mengalami kebocoran rem dan menabrak pohon yang ada di jalan tersebut. Selain menabrak pohon, truk kontainer tersebut juga menabrak pagar beton rumah warga yang berada tepat di samping jalan. Informasi ini rem memang dia sudah tahu belum dari atas, dia semua belum. Cuman dia masih cari tampak untuk, jadi dalam sudah persiapan untuk mau atur diri dan bersiap-siap barangnya. Jadi orang sudah tahu, cuma dia mencari tempat untuk dia mau bawa belakang. Jadi dari atas dia belum ada kan kios-kios semua. Nanti pas di situ dia mau hindari supaya nyana ada kecelakaan memakan korban lain. Biar jodoh orang pediri so mungkin dompet oto lihat di oto masuk memang dia ada ukur. Jadi terhindar rumah makan dia nyak babuang. Dia terhindar tiang listrik. Pohon dulu Kang Bu dia pakai. Cuma pohon di pinggir jalan, cuma itu saja. Baru tapi tiang listrik. Tiang listrik enggak toh? Hilang kan dia seukur. Pas jadi dia tak berhenti masuk di gawat karena kalau cuma DP muka dia mau tunggu begini, komni otonya nata isi di gawat mau berjalan terus. 10 ton muatan. Hingga Selasa siang proses evakuasi truk belum dilakukan karena pemilik truk masih akan melakukan proses bongkar muat barang ke truk yang lain. Guna mengurai kemacetan, petugas memberlakukan buka tutup kendaraan dengan menggunakan setengah ruas jalan agar arus lalu lintas tetap lancar. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Wali Kota Kota Mobagu meminta bantuan pemerintah pusat untuk membangun kembali jembatan gantung di Kelurahan Mongondo, Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Yang ambruk beberapa waktu lalu, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga dari beberapa kelurahan untuk membawa hasil bumi ke pasar. Selain meninjau kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit, Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib juga melihat langsung kondisi jembatan gantung yang kini rusak parah di Kelurahan Mongondo, Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Wali Kota bilang bahwa saat ini pemerintah daerah telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan kembali jembatan gantung tersebut. Ketidakkemampuan APBD Kota Mobagu untuk membangun kembali jembatan gantung ini di tengah efisiensi anggaran yang sedang berjalan menjadi alasan utama pemerintah Kota Mobagu sehingga harus mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat. Terus berupaya menyampaikan kejadian ini ke pemerintah bahwa memang ini sangat darurat dibutuhkan oleh masyarakat karena sebagian kebun pertanian dari beberapa kelurahan desa yang ada di sekitar sini itu harus menyeberangi sungai yang lumayan lebar dengan arus air yang sangat deras, sehingga memang sangat membutuhkan uluran tangan daripada pemerintah untuk membangun jembatan ini, dan anggarannya tentu lumayan besar sehingga pihak Pemda sendiri kami memang akan sangat kesulitan apabila dianggarkan lewat APBD Kota-Kota Mobagu. Pemerintah Kota-Kota Mobagu dan warga berharap agar pemerintah pusat segera menindaklanjuti permohonan tersebut agar aktivitas warga kembali normal dan perekonomian masyarakat tidak terganggu. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi petugas dapati rumah makan gunakan gas LPG 3 kg akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Pertamina bersama pemerintah Kota Manado pada Selasa pagi melakukan sidak di beberapa rumah makan di Kota Manado. Saat sidak, petugas mendapati masih ada usaha rumah makan yang menggunakan gas LPG 3 kg.
Pertamina Patraniaga Sulut Gorontalo bersama pemerintah Kota Manado dan Hiswana Migas menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan tempat usaha di wilayah Kota Manado. Sidak ini dilakukan untuk memastikan penggunaan gas LPG 3 kg sesuai dengan peruntukannya, yakni bagi warga yang kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan masih menemukan sejumlah rumah makan, kafe, dan tempat usaha yang menggunakan tabung gas melon 3 kg. Padahal tabung gas tersebut secara tegas diperuntukkan bagi masyarakat kalangan bawah dan rumah tangga prasejahtera. Tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini ya kita bersama dengan Pertamina juga Hiswana Migas. Nah, ini kan sinergitas dan kolaborasi kita dalam melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Kita mungkin mendengar banyak masyarakat juga mengeluh tentang bagaimana kelangkaan gas LPG. Makanya dari pemerintah dan dan Pertamina juga dari Hiswana Migas ingin memastikan bahwa penggunaan gas ini harus tepat. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Sulut Go 4 Ahmad Fernando menegaskan, berdasarkan aturan Direktorat Jenderal Migas, pelaku usaha dilarang menggunakan LPG 3 kg. Dalam sidak masih ditemukan sejumlah tempat usaha yang melanggar. Sebagai langkah solutif, pihaknya menawarkan program trade-in, yaitu penukaran 2 tabung 3 kg dengan 1 tabung bright gas 5,5 kg secara gratis. Sesuai dengan aturan Dirjen Migas, banyak usaha-usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg. Salah satunya usaha restoran, usaha pertanian, binatu, itu usaha laundry. Nah, hasil sidak hari ini ada beberapa usaha yang masih menggunakan LPG 3 kg. Tindak lanjut kami, kita menawarkan program trade-in, program penukaran tabung 3 kg, 2 tabung LPG 3 kg kita gratiskan 1 tabung LPG 5,5. Serta hari ini karena kita sidak bersama sinergitas, kita gratiskan isinya juga. Sebagai bentuk tindak lanjut, petugas langsung memasang stiker berisi surat edaran larangan penggunaan LPG 3 kg bagi tempat usaha dan diharapkan menjadi pengingat bagi pelaku usaha agar lebih disiplin menggunakan energi sesuai aturan. Jimmy Dapar, Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bitung hingga saat ini tidak mengalami kendala, baik dari penyiapan menu hingga pembagian dan penyajian bagi anak sekolah sebagai penerima manfaat. Meskipun belum secara keseluruhan sekolah di Kota Bitung mendapatkan pembagian MBG, namun program pemerintah untuk pertumbuhan gizi bagi anak ini hingga saat ini tidak mengalami kendala. Pasalnya Kodim 1310 Bitung selaku supervisi program MBG terus melakukan pemantauan di semua SPPG yang telah beroperasi, mulai dari penyiapan bahan, pengolahan, serta pembagian di masing-masing sekolah. Dandim 1310 Letkol Hanif Tupen mengatakan pihaknya rutin berkomunikasi dan memberikan masukan kepada SPPG selaku pengelola menu MBG agar menu yang akan disajikan bagi penerima manfaat benar-benar bermutu sesuai sasaran. Ini saya lihat untuk alhamdulillah ya, puji Tuhan ini ya, di Kota Bitung maupun Kabupaten Nusantara dari 11 titik yang sudah beroperasi ini belum ada yang diterpa dengan isu-isu keracunan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama sehingga tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, kerjasama antara seluruh unsur baik itu yang sebagai pengelola langsung ya dari pihak yayasan maupun kepala SPPG dan stafnya dan pekerja-pekerjanya yang setiap hari berkecimpung dalam menyiapkan sajian tersebut, ini semuanya kita kerjasama, termasuk dari Kodim selaku supervisi. Ya, ada hal-hal yang kurang, kita berikan masukan, itu terus kita tingkatkan, sehingga mutu kualitas itu kita harapkan semuanya bisa tercapai dengan baik. Nah, Dandim juga mengaku penyiapan bahan baku untuk MBG dibeli secara langsung dari petani dan nelayan, sehingga dipastikan cukup berkualitas. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung proses perbaikan kolam renang Ranowangun Sario pada Senin sore. Dari pantauan air kolam renang sudah hampir terkuras. Dari pantauan kolam renang Ranowangun Sario kini mulai dibersihkan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan peralatan oleh petugas gabungan, yakni dari pemerintah provinsi dan personel TNI Angkatan Darat.
Untuk menguras air agar pembersihan mudah dilakukan, petugas menggunakan mesin pompa air. Gubernur Sulut Julius Selvanus ikut meninjau proses perbaikan dan pembersihan awal kolam renang ini. Kepada media, Gubernur bilang kolam renang ini akan direncanakan untuk menjadi kolam bertaraf internasional yang adalah milik rakyat. Pemerintah juga berencana akan menambahkan fasilitas waterboom dan fasilitas permainan anak agar nantinya akan dioperasikan secara komersil dan diawasi oleh pemerintah. Sesuai janji saya yang lalu, ya, saya melakukan aksi. Ini sudah beberapa hari sejak saya kunjungan. Sampai hari ini kita lakukan pembersihan semua dulu. Setelah itu kita akan rancang bagaimana ini akan menjadi kolam renang internasional, juga di sini akan menjadi kolam masyarakat di sini. Ya. Kita akan buat waterboom untuk masyarakat di sini, juga untuk atlet. Ya. Jadi kita siapkan semua dengan baik. Setelah itu kita akan tata kembali. Ya. Saya sudah lapor juga sama Bapak Menteri PU. Beliau juga akan bantu kita untuk stadion kita Kelabat akan dibangun sama beliau. Gubernur menambahkan di akhir tahun 2025 kolam ini akan siap digunakan masyarakat Sulawesi Utara meski proses perbaikan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2026 dengan menggunakan anggaran APBD. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi 9 partai terima bantuan dana parpol dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin Manado pada Selasa pagi. Kepala BPKP berkomitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara. Heru Setiawan, Kepala BPKP Sulawesi Utara yang baru dikukuhkan oleh Gubernur Julius Selvanus di Wisma Negara Bumi Beringin Manado Selasa siang. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pejabat Pratama Pemprov Sulut, dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BID Polhukam BPKP Pusat, Sali Salama. Gubernur Selvanus dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergitas antara BPKP Sulut dan pemerintah provinsi dalam pengawasan pengelolaan keuangan, terutama dalam pencegahan korupsi di tubuh pemerintahan. BPKP ini kan memberikan penilaian. Pada saat memberikan penilaian, kami ingin betul-betul bahwa BPKP bersama pemerintah, sebelum tentunya ada pencegahan, jangan penindakan dulu. Maka saya berharap tadi Ibu Deputi juga menyampaikan bahwa BPKP siap berkolaborasi, berdiskusi, memberikan arahan untuk salah satunya pencegahan. Ya, tentunya dalam pencegahan ini kalau tidak bisa dilakukan, ya tindakan. Saya berharap tindakan tidak terjadi, tetapi pencegahan yang kita lakukan. Sementara itu, pejabat Kepala Perwakilan BPKP Sulut yang baru Heru Setiawan bilang bahwa pihaknya berkomitmen dalam membantu Pemprov terutama dalam hal pencegahan korupsi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Gubernur yang sudah menerima kami dan sudah melakukan kami pada hari ini, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur sudah cukup lama baru bisa penentuan hari ini. Memang karena masalah waktu tidak masalah. Nah, komitmen kami seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Deputi, kami siap membantu pemerintah daerah dalam pencegahan. Tadi juga sudah diharapkan oleh Pak Gubernur, kami siap membantu Pak Gubernur dari sisi pencegahan, kemudian juga akuntabilitas dari pemerintah daerah, sekaligus juga bagaimana mencapai tujuan dari pemerintah daerah. Gubernur menambahkan kedua instansi ini akan mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam memajukan Provinsi Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima penyerahan pemanfaatan rumah bakti dan gedung olah sampah dari 28 BUMN yang berkolaborasi dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayah destinasi super prioritas Likupang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wawiling mewakili Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menerima penyerahan 1 unit rumah bakti dan program kolaborasi olah sampah dari 28 badan usaha milik negara. Penyerahan dilakukan di rumah bakti BUMN di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara pada Selasa siang. Rumah bakti BUMN dan gedung olah sampah ini merupakan bagian dari program kolaborasi dari gabungan BUMN dalam komitmen penguatan partisipasi masyarakat secara khusus di bidang pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan Likupang yang merupakan destinasi super prioritas. Hari ini kita secara bersama juga menyerahkan apa-apa yang sudah dirancang oleh teman-teman, baik dari sisi sampah yang merupakan isu internasional ya, kemudian pengembangan kemasyarakatan di dalamnya termasuk hubungan aspek pariwisata dan sebuah sentra di mana masyarakat dapat berinteraksi untuk nantinya bisa lebih berdaya ke depannya. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wawiling menyampaikan apresiasi atas komitmen BUMN dalam kontribusi nyata di Minahasa Utara. Penyerahan rumah bakti BUMN dan kolaborasi olah sampah berbasis masyarakat ini diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan global di bidang pengelolaan sampah. Secara otomatis membangun motivasi Pemda, melihat niat baik yang sudah terbangun lewat kolaborasi BUMN, apalagi ada isu lingkungan yang menjadi sebuah kebutuhan pada berbagai negara termasuk konteks lokal, menjadi sebuah keharusan untuk berkeberlanjutan ini. Ya, apalagi tadi Pak Edi katakan ke saya, Pak Sekda, ini kalau sudah ujungnya itu nyambung dengan bisnis, keberlanjutan itu akan otomatis itu akan terjadi. Dan kita berada di level tengah itu, memfasilitasi antara produsen sampai pada konsumen. Ketika sudah terjadi pemberdayaan ekonomi, berarti ini dampaknya positif terhadap pembangunan yang ada di Minahasa Utara secara keseluruhan. Dalam kegiatan ini turut dilakukan kunjungan di Pantai Palikupang yang juga mendapatkan bantuan pengembangan infrastruktur kepariwisataan yang memanfaatkan hasil sampah plastik daur ulang menjadi spot foto atau spot Instagramable bagi wisatawan yang berkunjung. Yana Mika Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyerahkan bantuan dana partai politik kepada 9 partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi. Penyerahan dana bantuan ini dilakukan di ruang CJ Rantung, kantor gubernur pada Selasa siang. Penyerahan bantuan dana partai politik dilakukan Asisten 1 Setda Prof Sulut, Denny Mangala, didampingi Kepala Kesbang Pol Sulut, Joni Suwak, mewakili Gubernur Sulawesi Utara. Total 1,7 miliar rupiah dikucurkan kepada 9 partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sulut, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKB, PSI, PKS, dan Perindo. PDI Perjuangan yang memiliki kursi terbanyak menerima bantuan sekitar 722 juta lebih, diikuti Partai Golkar dan Demokrat, disusul Nasdem, Gerindra, hingga Perindo. Pemberian bantuan dana partai diatur secara proporsional berdasarkan perhitungan perolehan suara. Tahun 2025 ini perhitungan hak partai politik yang memperoleh kursi nilai persuaranya adalah Rp1.200. Bantuan dana partai politik merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulut untuk mendorong peningkatan pendidikan politik di Sulawesi Utara. Tadi kan di sambutan Bapak Gubernur sudah jelas bahwa dana parpol ini disalurkan kepada masing-masing partai politik itu sesuai dengan aturan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan dana bantuan partai politik yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan ini kan yang memiliki kursi di DPR. Hitungannya juga sesuai ketentuan per suara. Ada sekian, ada hitung-hitungannya. Apresiasi juga diberikan sejumlah pengurus partai atas komitmen Pemprov Sulut yang telah menyalurkan bantuan dana partai politik. Kepada Pak Gubernur dan jajarannya, Kesbang Pol, karena hari ini selaku pembina politik di daerah merealisasikan bantuan parpol. Tentu saja kami sangat berterima kasih dan kami akan menggunakan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang pasti
utamakan untuk pendidikan politik. Bagi PDI Perjuangan, pendidikan politik itu nomor satu, dan dana ini sangat membantu bagi kami. Terima kasih. Penerimaan bantuan partai politik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan politik yang ada di daerah kita di Sulawesi Utara. Tentunya kami berharap dengan adanya bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembinaan politik yang ada di Sulawesi Utara, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Dari pantauan hadir para ketua pengurus partai penerima seperti Ketua DPD PDIP Stephen Kando, Ketua DPD Golkar Teti Parahuntu, Ketua Demokrat Sulut Mor Bastian, Ketua PKS Sulut Amir Liputo, Sekretaris Gerindra Sulut Harfani Boki, Ketua Perindo Sulut Mei Forumengan, Sekretaris PSI Kristo Lumentut, serta Bendahara Nasdem Sulut Stella Runtuwene. Sementara Partai PKB berhalangan hadir. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.